Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita tentang energi kamu di bulan November ya. Sehebat apakah kamu? Seluar biasa apakah kamu di bulan November? Kita akan coba cek. Dan ingat ya teman-temanku Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan baca tentang general kamu, percintaan kamu, keuangan kamu, finansialnya kamu ya, karir, dan kesehatannya kamu di bulan November ya, untuk bulan November ini. Dan ingat teman-temanku ya, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi di bulan November, aku melihat di sini ada higher power. Ya, ada kekuatan kamu itu akan muncul, ya. Kamu itu akan memiliki sebuah kekuatan tertinggi gitu ya, kekuatan paling besar itu di bulan November itu akan kamu rasakan. Entah itu kekuatan kamu untuk merubah hidup, merubah kondisi finansialnya kamu, kondisi percintaannya kamu. Di sini aku melihat kamu punya kekuatan untuk merubah itu. Ya, kita akan coba lihat apa yang terjadi nantinya. Bagaimana finansialnya kamu? Kenapa kamu memiliki kekuatan yang besar di sini? Apa permasalahan yang kamu hadapi? Atau apakah kesempatan dan peluang yang kamu dapatkan nantinya sehingga kamu memiliki power ini? Ya. Baik itu dalam percintaan juga, dimana mungkin ada juga sih beberapa dari kamu ngerasa ada hubungan yang begitu sulit untuk dilepaskan, sementara bertahan gitu ya, begitu sakit. Nah itu yang mungkin kamu miliki sebuah kekuatan untuk bisa melepaskan gitu ya, atau bertahan di sini. Oke, kita akan coba lihat nantinya. Dan aku juga melihat kamu orang yang fleksibel banget ya, sangat-sangat fleksibel. Kita akan coba lihat sefleksibelnya apa kamu di dalam masalah ataupun kondisi gitu ya. Kita akan coba lihat. Never ending story. Sepertinya ada sebuah cerita yang tidak pernah berakhir gitu loh. Cerita apa itu? Nah mungkin inilah sehingga membuat kamu memiliki sebuah kekuatan untuk mengakhiri cerita yang membuat kamu pusing, sakit, galau, kecewa, begitu ya. Banyak hal nantinya yang membuat kamu merasa, kenapa sih cerita hidup aku tidak pernah berakhir? Kenapa sih masalah ini tidak pernah berakhir gitu ya? Kapan aku menemukan kebahagiaan? Kapan aku akan mendapatkan sebuah kesuksesan? Jadi ini mungkin yang jadi pertanyaan kamu selama ini. Jadi semua ini tidak pernah berakhir. Nah, bagaimana supaya kamu bisa menyikapinya walaupun tidak berakhir, tapi kamu punya kesempatan untuk menciptakan kebahagiaan, menciptakan kesuksesan ya. Itu intinya di dalam kehidupan kita ini. Pasti semua orang kan pengen untuk bahagia, untuk sukses, oke? Clean it up. Nah, aku melihat beberapa dari kamu ini akan benar-benar membersihkan semua energi-energi negatif. Ya, kamu akhirnya mungkin bisa menerima sebuah keadaan, atau nantinya mungkin kamu bisa memaafkan sehingga energi-energi negatif atau rasa dendam atau rasa benci atau rasa muak gitu ya terhadap suatu pekerjaan atau terhadap seseorang atau terhadap apapun itu akan bisa terselesaikan, itu akan bisa bersih gitu loh, kamu hilangkan karena kamu mungkin sudah merubah mindset. Dan itu digunakan sebuah kekuatan. Nah inilah kekuatan yang kamu miliki. Jadi di bulan November ini banyak hal yang mungkin akan terjadi jika benar-benar kamu merasakan hal itu. Jika kamu tidak abaikan. Tapi kalau kamu abaikan, ya mungkin hidup kamu akan seperti itu aja. Karena kamu tidak mau, tidak pengen gitu ya untuk keluar dari zona nyaman kamu. Oke, mungkin saatnya lah. Sekarang ini kamu tidak akan merasakan sedih, tidak merasakan kecewa, tidak merasakan terpuruk, begitu ya. Saatnya kamu merubah segalanya. Semoga di bulan November ini banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi pada kamu. Oke, kita akan coba cek. Di sini dari segi
apa ya, finansial dulu ya. Finansial dulu. Kita akan coba cek. Apakah yang akan terbaca? Fokus ya kepada kartu ini buat teman-temanku. Kita coba cek untuk masalah finansial kamu ataupun karir kamu ya. Apakah yang terbaca? Yang jelas di sini energi general kamu udah kebuka. Jadi apa yang bisa kamu lakukan dengan energi-energi general ini kita akan coba cek. Oke. Ya. Di sini ada Princess of Pentacles. Nah, langsung benar-benar keluar ya kartu Pentacles. Jadi ini menggambarkan kamu itu akan memiliki sebuah peluang, sebuah kesempatan. Jadi di saat kamu memiliki ini, jangan kamu abaikan. Manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Jika itu bisa, misalnya hal kecil pun, jika itu bisa kamu kembangkan menjadi besar, maka itu akan membuat kamu sukses gitu loh. Jadi kita jangan abaikan, jangan sepelekan hal-hal kecil. Walaupun terkadang aku punya modal cuma 1 juta gitu ya. Aku punya uang 1 juta. 1 juta ini apa yang bisa aku olah, aku putarkan uangnya gitu ya. Bagi kamu yang mungkin jiwa pebisnis, itu pasti akan bisa kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi uang ini ada nih. Jadi kamu manfaatkan apa yang misalnya yang membutuhkan modal kecil dan bisa meraih keuntungan. Walaupun keuntungan itu kecil tapi terus menerus gitu loh. Jadi kayak prinsip ekonomi ya. Kebanyakan orang-orang kan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Nah itu terkadang kan memang bisa, tapi itu kan ada risikonya besar banget ya. Nah namun kita mencoba untuk menggunakan prinsip ekonomi yang semaksimal mungkin, bahwasanya kita punya modal. Walaupun kita memiliki keuntungan yang kecil, tapi perputarannya kencang, ya itu kenapa tidak? Misalnya kita dalam membuat sebuah, misalnya jualan online gitu ya, kamu hobinya suka memasak, dan kamu hobinya makan pizza gitu ya. Walaupun di kota besar itu ada pizza, tapi kan terkadang kita juga sulit kan untuk mendapatkan, untuk membelinya ke counter Pizza Hut-nya gitu. Namun jika kamu berada di suatu lingkungan, kamu bisa misalnya jualan pizza, terus buat seunik mungkin dengan modal 1 juta, kamu bisa pasarkan. Nah saat misalnya besok kita ready ya Pizza Hut gitu ya, terus kamu kasihlah topping-topping apa, intinya menarik pelanggan. Itu pasti orang akan tertarik dan pengen mencoba, tapi dengan harga terjangkau gitu loh. Intinya kita bisa dapat keuntungan. Jika itu terus langsung habis, otomatis kan modal kita dapat, untung dapat, dan perputarannya kencang gitu loh. Daripada kita mendapatkan untung banyak tapi orang nanti tidak akan kembali untuk membeli, ya percuma aja. Nah jadi ini sebenarnya kesempatan yang mungkin akan kamu pikirkan kembali ya. Jadi kita harus bisa merubah mindset kita. Terkadang kan banyak nih orang, dia punya modal gitu ya, modal kecil, terus untungnya banyak. Takutnya nanti orang tidak akan kembali lagi untuk membeli, gitu ya. Tetapi kecuali kualitas kita oke, terus, kita menjualnya kepada konsumen yang kelas menengah ke atas, nah itu bisa jadi ada kemungkinan produk kita itu akan terjual. Apalagi dengan, marketing kita gitu ya. Jadi itu terpenting. Jadi pelajari terlebih dahulu, karena ini aku melihat kamu memiliki suatu kesempatan. Jadi benar-benar harus kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin di sini. Oke, teman-temanku, ini yang terbaca. Aku kalau apa ya, bicara tentang marketing, tentang jual-jualan gitu ya. Aku sih hobi, sangat hobi sekali. Karena jiwa aku itu kayak ya pengen bagaimana untuk menghasilkan uang begitu ya. Apa bisnis yang harus aku geluti, hobi aku apa gitu. Padahal kalau aku sih pengen semua aku coba gitu ya. Oke. Jadi semuanya teman-temanku, sebenarnya kamu itu punya kesempatan, tinggal bagaimana cara kamu untuk memanfaatkan kesempatan ini. Jadi kamu misalnya ketemu orang nih, oh orang ini pengen membantu kamu mau nggak kerja di ini gitu ya. Terus aku pinjamin modal atau, nah jika ada orang yang meminjami modal, kamu pikirkan bahwasanya usaha yang kamu buat ini atau pekerjaan yang kamu akan lakukan ini bisa menguntungkan, terus bisa bermanfaat begitu ya untuk kamu sendiri ataupun yang bisa jangka panjang. Nah itu harus kamu pikirkan kembali ya. Intinya kalau risiko untuk gagal, risiko untuk rugi itu pasti ada, tapi itulah
bagaimana cara kita, bisa nggak kita menyikapinya. Makanya kita diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan, oke, teman-temanku. Dan aku yakin saat kamu berikhtiar, saat kamu berdoa juga ya, dan bersurrender kepada Tuhan, aku yakin apapun yang ada dalam genggaman kamu saat ini akan bisa kamu jaga dan akan bisa kamu kembangkan. Oke. Nah, kita lanjut, ada Queen of Cup. Nah, aku merasa di sini kamu akan benar-benar menikmati perasaan bahagia kamu, perasaan syukur kamu ya, di mana kamu merasa puas gitu loh dengan apa yang sudah kamu lakukan. Sehingga akhirnya di bulan November ini, mungkin bisa saja di pertengahan atau di akhir, itu kamu ngerasa puas banget dengan hasil yang sudah kamu lakukan. Mungkin di awal bulan kamu ngerasa ada sih nggak yakinnya gitu ya, tapi pada akhirnya ya inilah kamu menandakan kamu clean it up, kamu bisa membersihkan energi-energi negatif, kamu buang rasa takut kamu buang rasa kekhawatiran kamu, yang sekarang yang ada adalah higher power kamu, kekuatan terbesar kamu adalah aku pengen maju. Nah, jadi itu ya. Luar biasa sekali kartu kamu ya. Untuk di bulan November ini mungkin kamu ngerasa, oh ini bulan aku harus persiapkan dengan matang. Karena nanti di 2025 itu pasti akan banyak lagi persaingan-persaingan gitu ya. Nah, sekarang kamu membekali diri kamu dengan kekuatan itu dan membersihkan semua energi-energi negatif ini. Karena energi negatif ini akan berpengaruh kepada kamu nantinya. Oke? Di sini ada Five of Swords. Nah, kamu juga disuruh untuk surrender, berserah kepada Tuhan. Tidak hanya kamu berusaha atau ikhtiar, kamu juga berserah kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, mungkin diberikan jalan, diberikan petunjuk oleh Tuhan gitu ya. Mintalah sebanyak-banyaknya ke Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan kepada kamu. Bahkan kamu akan dilindungi di sini. Dilindungi mungkin dari hal-hal yang mungkin akan mengacaukan usaha kamu, atau orang yang iri sama kamu. Intinya dari hal-hal buruk akan dijauhi gitu ya. Karena di sini kamu kayak ngerasa ya, pernah sih kamu itu berada di titik terendah kamu ya, dimana kamu ngerasa masalah yang kamu hadapi itu tidak pernah habis-habisnya. Mungkin usaha kamu yang stuck, kamu kehilangan pekerjaan ya. Makanya di sini saatnya kamu berserah ke diri kepada Tuhan dan bertransformasi menjadi seseorang yang mungkin lebih logis, lebih bersemangat, lebih bergairah, dan lebih ingin maju lagi. Dan akhirnya apa? Tuhan memberikan jalan kepada kamu, memberikan kesempatan kepada kamu di sini. Oke. Oke. Nah, di sini aku juga melihat ada Knight of Wands. Dan kamu, ya mungkin selanjutnya di bulan November ini, walaupun kamu sudah mendapatkan kesempatan, peluang, dan kamu di sini aku melihat akan sangat berhati-hati sekali. Berhati-hati sekali mungkin dalam menangani bisnis yang kamu geluti, usaha yang kamu jalankan saat ini, atau pekerjaan yang kamu jalankan saat ini gitu ya. Kalau misalnya kamu sebagai pegawai di suatu perusahaan, kamu akan menunjukkan diri kamu bahwasanya kamu punya kualitas, dan kamu juga akan diberikan sebuah apresiasi atau mungkin sebuah penghargaan bahwasanya kamu itu adalah orang yang pantas untuk menduduki sebuah jabatan atau apa nantinya. Ya, di sini. Tapi kamu harus berhati-hati karena di saat kamu udah di level tertinggi, itu kamu jangan menyerah semua masalah udah habis. Tidak, bahkan masalah itu makin banyak ya. Semakin tinggi pohon gitu ya, itu semakin semakin kencang angin ya, menggoyangnya gitu ya. Seperti itu ya. Aku kalau pepatah seperti itu aku kayak kurang ingat ya. Oke. Teman-temanku. Nah, itu yang aku lihat, intinya berhati-hati saja. Karena setiap kita itu sudah sukses, ya pasti akan ada hal-hal negatif. Makanya di sini kamu bisa membersihkan energi-energi negatif itu. Karena masalah itu tidak akan pernah selesai, selalu ada. Oke. Nah, di sini kita akan coba lihat sebentar ya. Oke. Apa ya ini? Tentang percintaan kamu. Bagaimanakah yang terbaca? Pikirkan, bayangkan orang yang kau fokuskan saat ini ya. Apakah yang terbaca di percintaan kamu di bulan ini? Seperti apakah itu? Jadi bulan ini itu kayak bulan yang kamu tunggu-tunggu sebenarnya ya. Dari dulu mungkin kamu merasa kayak, kapan ya aku bahagia? Kapan ya aku merasakan ketenangan gitu ya. Nah, semoga aja ya di bulan ini kamu akan merasakan ketenangan. Oke, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada kartu The Fool, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, ini The Magician ya, Cancer, Pisces, Scorpio, ada Capricorn,
ada kartu The Moon, ada Pisces. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat ya, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Di sini ada kartu The Fool ya. Kartu The Fool ini menggambarkan di bottom of the deck ya. Adanya begini kamu. Seperti ada kehidupan baru yang mungkin akan kamu jalani. Mungkinkah di sini kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru ya, atau kamu akan memulai suatu kehidupan baru, pernikahan kah itu, atau pertunangan, atau kamu ketemu dengan seseorang yang mungkin akan benar-benar menyukai kamu dan akan ada sebuah hubungan ya antara kamu dengan dia nantinya. Ya, aku merasakan ada hal-hal yang benar-benar kamu rasakan saat ini. Mungkin itu tentang percintaan yang sudah lama kamu nantikan ya. Ini dia, The Fool. Nah, memang di sini seperti ada keajaiban. Seperti keajaiban. Kalau lihat dari Nine of Cups, aku melihat juga The Devil ya, dan juga ada The Moon. Ini seperti terkoneksi dengan seseorang yang pernah hadir dalam hidup kamu, atau dia pernah menjadi pasangan kamu. Lalu hadirnya orang ketiga ya, yang mengobrak-abrik hubungan kamu dengan pasangan kamu. Sehingga mungkin itu aku melihat ada kekuatan dalam diri kamu untuk bisa melepaskan. Karena kamu ngerasa, kok bisa ya, aku itu sudah lama menjalin hubungan dengan kamu. Kenapa sih kamu mengkhianati hubungan kita? Di situ kamu ngerasa nggak habis pikir. Kok tega-teganya gitu loh. Sementara kamu udah setia, kamu udah kayak ngerasa ini adalah cinta terakhir aku gitu loh. Karena kamu udah mungkin berkorban banyak untuk dia, kamu sudah habis-habisan buat dia gitu ya. Tapi kenyataannya dia menghadirkan orang ketiga, itu The Devil. Makanya kamu ngerasa awalnya sih udah pernah sih kamu untuk memaafkan dia. Kamu sudah pernah untuk memberikan kesempatan kepada dia, tapi dia melakukan hal yang sama. Ya, pola berulang terjadi di sini. Sehingga membuat kamu merasa aku ingin lepas, tapi kayaknya sulit. Ya, bertahan sakit, melepaskan sulit. Nah, itu yang terjadi pada kamu saat ini. Sehingga akhirnya di bulan ini, entah itu di pertengahan, di akhir bulan ini ya, kamu akan memiliki sebuah kekuatan bahwasanya aku nggak mau lagi merasakan sakit. Aku nggak mau lagi merasakan kecewanya. Aku nggak mau lagi tiap hari menangis gitu loh. Makanya di sini aku melihat kamu itu berani untuk memulai suatu hal yang baru. Ya, kamu melangkah meninggalkan sesuatu hal yang lama. Ya, mencari sesuatu hal yang baru. Sehingga akhirnya bisa jadi kamu akan bertemu dengan orang baru di sini. Oke? Keajaiban terjadi. Mungkin keajaiban ini di saat kamu benar-benar sulit melepaskan, tiba-tiba aja muncul kekuatan kamu di mana akhirnya dengan mudah kamu melepaskan atau dengan mudah kamu mengikhlaskan. Ya, mungkin dia sudah meninggalkan kamu. Awalnya kamu kayak ngejar dia, terus kamu itu kayak memaksakan dia itu harus sama kamu. Nah, tapi sekarang di bulan ini kamu tidak akan seperti itu lagi. Kamu akan bisa melepaskan dia. Kamu akan bisa benar-benar melupakan dia, walaupun ya ada momen-momen terindah yang itu masih kamu simpan, itu wajar ya. Tapi setidaknya kamu udah memahami, membersihkan energi itu. Udah, aku udah nggak mau lagi gitu loh. Saatnya aku melepaskan energi aku dari kamu, ya. Nah, di situ akhirnya aku melihat kamu itu memiliki seseorang mungkin yang baru di sini. Seseorang yang baru yang mungkin akan bisa mengerti kamu, yang mungkin bisa memahami kamu, dan mungkin bisa jadi saat ini kamu udah bahagia. Tetapi di dalam kebahagiaan yang kamu ini ya, kamu harus berhati-hati. Karena apa? Seseorang berasal dari masa lalu itu mungkin bisa jadi mantan kamu, dia masih mengejar kamu, dia masih mencari cara supaya bisa mengganggu kamu. Jadi aku melihat di bulan November ini orang tersebut ya, mungkin mantan kamu, ada dari beberapa dari dia itu kayak hadir di dalam hidup kamu. Itu akan mengacaukan segalanya. Jadi kalau kamu ngerasa kamu kan udah benar-benar fokus untuk meninggalkan dia, kamu udah pesimis banget ya untuk melupakan dia ya. Jadi saatnya kamu jangan mudah tergoda dengan energi-energi dia gitu loh. Oke? Karena di sini dia begitu sangat merindukan kamu. Sangat merindukan kamu. Mungkin apakah dia tidak bisa melihat kamu bahagia dengan yang lain, atau dia itu kayak ngerasa aku cemburu gitu loh melihat kamu dengan si ini, si itu gitu, atau dengan pasangan kamu. Ya, itu dia. Oke? Jadi seseorang ini kayak benar-benar merasa
Ya, dia akan jadi energi negatif. Makanya di sini tidak akan pernah selesai masalah kamu jika kamu berhubungan dengan dia. Oke, begitu, teman-temanku. Kita akan coba cek lagi di sini. Apakah yang akan terbaca? Oke, fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang akan terbaca di kartu ending terakhir kamu ya? Oke. Wow, explore head. Nah, jadi kamu di sini selalu dibantu ya oleh malaikat ya. Kamu akan selalu dibantu. Intinya kamu akan selalu dijaga, kamu akan selalu diprotek. Jadi kamu harus bersyukur. Mungkin ini juga karena kebaikan-kebaikan kamu. Karena kamu selama ini udah terintimidasi, sudah disakiti, sudah dikecewakan. Jadi akhirnya ya memang ini cara Tuhan juga sih ya, cara malaikat untuk menjaga kamu. Mungkin dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik ya, walaupun kamu harus menangis gitu ya. Namun kamu akan menemukan kebahagiaan. Jadi ada hikmahnya. Saat kamu mengikhlaskan, memaafkan, pasti akan ada hikmahnya ya. Di sini aku melihat kamu mungkin tidak akan menunda-nunda waktu lagi. Jika kamu ngerasa aku harus meninggalkan, ya meninggalkan. Ya. Di saatnya kamu harus memutuskan itu, ya putuskan begitu. Ya, karena kamu merasa banyak orang-orang yang tidak bisa kamu andalkan di sini. Ya mungkin dia tidak, salah satunya tidak bisa kamu andalkan. Ya, kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Sehingga akhirnya kamu fokus. Ya, you are healing. Kamu fokus untuk menyembuhkan diri kamu dengan cara apa? Sendiri. Meninggalkan dia. Ya, sehingga akhirnya kesehatan kamu di sini mungkin akan benar-benar bisa sembuh. Karena beberapa waktu sebelumnya itu mungkin kamu kayak sering nggak enak badan, kamu sering pusing, kamu sering gembung gitu ya perutnya, mungkin asam lambung juga gitu ya. Nah itu semua karena apa? Pikiran kamu. Kamu sulit untuk kayak mengambil satu keputusan, itu berefek kepada kesehatan kamu. Nah di situ akhirnya kamu tahu, aku pengen sembuh dari semua penyakit ini, ya. Penyakit dia yang sudah menyakiti kamu, membuat kamu menangis, itu akan berkurang energi kamu jadinya. Ya, sehingga akhirnya saat kamu pengen sembuh, ya udah, kamu sembuhkan segalanya, baik itu di percintaan kamu atau kesehatan kamu sendiri ya. Kamu akan sembuh di sini. Karena kamu sendiri yang menginginkannya. Nah, di sini juga listen to your body. Kamu akan benar-benar mendengarkan tubuh kamu, di mana tubuh aku nggak bisa loh menerima dia lagi gitu loh. Karena tubuh aku udah menolak, tubuh aku udah capek gitu loh. Sehingga akhirnya kamu ya udah, aku udahi. Dan aku ikhlas kalau ditinggalkan gitu loh. Ya. Nah, sekarang kamu akan memiliki suatu tujuan. Your purpose is joy. Tujuan hidup kamu adalah bahagia. Jadi ya ngapain juga kamu bertahan dengan orang seperti itu. Nah, saatnya kamu di sini benar-benar membuat diri kamu itu sehappy mungkin, seluar biasa mungkin gitu ya. Sehebat mungkin di sini dan kamu akan makin bersinar gitu loh. Ya, menyala temanku. Inilah yang mungkin yang bisa kamu dengarkan diri dengan kita kali ini. Jika pun tidak resonate, berharap ada pesan positif yang kamu ambil ya. Ambil yang baiknya, buang yang negatifnya ya. Dan anggap ini sebagai hiburan bagi kamu. Oke teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.